Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih dipanjangkan umur, dan juga masih bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, kerabat, dan para pengikutnya ila yaumil akhir. Baiklah, hari ini saya ingin memaparkan sedikit kisah tentang penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah setelah penciptaan malaikat dan jin. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan Abu Dawud, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari satu genggam yang diambilnya dari seluruh tanah di bumi. Kemudian anak keturunan Adam terlahir hingga bilangannya sejumlah tanah bumi ada yang berwarna putih, merah, hitam, dan antara dua warna itu ada juga yang baik, senang, sedih, dan ada juga yang di antara dua keadaan tersebut. Di balik penciptaan Allah dari berbagai warna tanah yang diambil dari seluruh yang ada di bumi, ada yang warna hitam, tadi ada yang warna putih, itu yang menyebabkan keturunan-keturunan Adam itu warna kulitnya pun juga berbeda-beda. Selain itu, ada tadi tanahnya yang baik. Itu juga mencerminkan kepribadian keturunan dari Bani Adam. Ada yang baik sifatnya, itu misalnya yang berasal dari tanah yang subur, ada yang lembut, dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya. Itu kembali lagi berdasarkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di balik pengambilan tanah di bumi ada sedikit kisah, yaitu yang pertama kali mengambil tanah di bumi yang diperintahkan oleh Allah adalah malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril diminta oleh Allah turun ke bumi untuk mengambil tanah, bumi menolak dan bumi berlindung kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril tidak berhasil mengambil tanah tersebut. Setelah itu Allah meminta lagi kepada malaikat Mikail. Kemudian sama halnya seperti malaikat Jibril tadi, bumi menolak untuk memberikan tanahnya, dan malaikat Mikail kembali ke langit, kembali kepada Allah dengan tangan yang kosong, tidak membawa seperti apa yang diminta oleh Allah. Akhirnya Allah meminta malaikat maut atau malaikat kematian untuk turun ke bumi, dan malaikat maut turun ke bumi meminta bumi untuk mengambil tanahnya. Sama seperti ketika halnya malaikat Jibril dan Mikail, bumi juga berlindung kepada Allah. Tapi malaikat maut pun berkata, "Wa na'udzubillahi an arji." Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung juga kepada Allah. Setelah malaikat maut tadi berkata demikian, akhirnya bumi mengizinkan malaikat maut untuk mengambil tanahnya. Kemudian setelah malaikat maut tadi berhasil mengambil tanahnya dan dibawalah ke langit. Setelah dibawa ke langit, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ketika Allah mulai menciptakan Adam alaihissalam sedemikian rupa,
dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada bentuk yang menyamai, menyerupai, dan sebelumnya Allah belum pernah membentuk seperti Nabi Adam tersebut. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam tadi, Allah membiarkan jasad Nabi Adam yang belum ada ruhnya tadi. Ada yang mengatakan jasadnya Nabi Adam itu dibiarkan selama kurang lebih 40 tahun, yang artinya itu betul-betul dikeringkan, betul-betul sampai kering sempurna. Disinilah kemudian ketika malaikat melihat Allah menciptakan makhluk yang aneh bagi mereka, malaikat bertanya kepada Allah. Bagaimana? Pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang merusak bumi, yang menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Kenapa malaikat bertanya seperti itu kepada Allah? Hal ini dikarenakan malaikat pernah punya pengalaman terhadap bangsa jin. Bangsa jin itu merusak bumi, menumpahkan darah sesamanya. Dari situlah malaikat kemudian menanyakan hal tersebut. Kenapa Allah menciptakan lagi makhluk di muka bumi? Malaikat menertibkan mereka, bangsa jin tadi, karena malaikat punya pengalaman yang tidak baik terhadap bangsa jin. Makanya dia tadi bertanya kepada Allah, Ya Rob, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah lagi? Kemudian Allah menjawab pada sambungan ayat yang selanjutnya, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Barulah kemudian malaikat paham bahwa turunan Adam ini ada yang menjadi nabi dan rasul. Terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Muncullah para syuhada, orang-orang soleh, dan orang-orang siddiqun. Itulah maksud Allah. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sementara iblis beda halnya. Ketika Allah menciptakan Adam yang masih berbentuk patung, yang sudah mengeras, yang tadinya belum ada ruhnya, masih hanya dalam jasadnya, iblis pun bolak-balik keluar masuk dari jasad Adam tersebut. Iblis memegang-megang Adam, ada yang masuk dari lubang telinga kemudian keluar dari lubang hidung, begitu pula sebaliknya. Iblis keluar masuk dan dia berkata kepada malaikat, jika aku diberikan jasad ini, seandainya makhluk ini diberikan kepadaku, maka akan kuhancurkan dia. Sampailah kepada waktu yang telah ditunggu-tunggu, waktu yang menegangkan, ketika Allah memerintahkan semua malaikat untuk berkumpul. Bagaimana Allah akan membuat hal baru tentang munculnya makhluk Allah yang bernama Adam alaihissalam. Mulailah kemudian Allah meniupkan ruh Adam. Baru saja ruh Adam itu sampai di tenggorokan, kemudian Adam pun bersin. Lalu kata malaikat, kun alhamdulillah. Maka kemudian Adam pun mengucapkan alhamdulillah. Dan saat itu Allah mendengar Adam yang sedang memuji Allah. Allah pun berfirman, yarhamuka rabbuk, Rabbmu telah merahmatimu. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Adam alaihissalam, dan matanya pun mulai melihat rupanya Adam berada di surga. Maka ketika Adam berada di surga, subhanallah, Adam pun kemudian langsung makan buah-buahan yang ada di surga, buah-buahan yang dihalalkan oleh Allah untuk dimakan kecuali satu, kata Allah. Setelah ketika Adam sempurna biruhi wal jasad, ada ruh, ada jasadnya, disitulah Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam.
sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sad ayat 73. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat, bayangkan, seluruh, tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya ada salah satu makhluk yang dia hanya berdiri saja, dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah, lima khalaqtu biyadai, sebagaimana terdapat pada surah As-Sad ayat 75. Kenapa engkau tidak sujud? Kemudian makhluk ini dia menjawab, ya Rob, saya akan lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Dari situlah kemudian Allah marah kepada iblis. Subhanallah. Inilah maksiat pertama yang ada di langit yang dilakukan oleh iblis kepada Allah, yang menolak atas perintah Allah. Maka dari sinilah kemudian Allah melaknat iblis selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. Hai iblis, keluarlah kau dari surga. Tapi setelah iblis dikeluarkan, bukannya iblis ini dia menyesal bahkan memohon ampun, tidak, malah iblis dia meminta sebuah permintaan, yaitu minta tangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian akhirnya iblis pun dikeluarkan dari surga dan diusir ke dunia, dikembalikan kepada asal penciptaannya, jin. Karena jin itu memang tabiatnya jahat, maka Allah kembalikan iblis ke asal penciptaannya, jin. Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada perintah Robnya. Setelah kemudian iblis diusir, maka Adam pun berjalan di surga sendirian. Dari situlah kemudian Adam merasa hidup sendirian dan dia tertidur. Tiba-tiba selepas bangun dari tidurnya, dilihatnya di sampingnya ada seorang perempuan, yaitu dialah Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah menciptakan Hawa, Allah pasangkan Hawa dengan Adam. Ketika itulah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 35, Uskun anta wa zauzukal jannah. Masuklah wahai Adam, ajaklah istrimu ke dalam surga, hiduplah di situ, makanlah sesukamu, tapi wala taqrabu hadhis syajarah. Yang penting kau jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Tapi Adam lupa dengan perintah Allah agar jangan makan buah pada pohon tersebut. Salah satu sebabnya adalah Allah lupakan Adam akan perintah jangan mendekati pohon tersebut. Akhirnya dia pun mendekati pohon karena ada sebab lain, di mana iblis berhasil masuk ke dalam surga. Dalam riwayat mengatakan iblis dia bisa masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam jalan darahnya ular. Setelah iblis sudah berhasil masuk di dalam ular tadi masuk ke dalam surga dan iblis pun berhasil berada di dalam surga. Sebenarnya iblis itu dia tidak bisa masuk ke dalam surga, tetapi iblis ini dia berhasil masuk karena ada ular tadi. Iblis ini dia bersifat tasyakul. Setelah dia masuk ke dalam surga, dia menyerupai manusia yang seolah-olah adalah seorang penasehat. Apakah Allah tahu iblis masuk dalam surga? Allah tahu iblis itu masuk ke dalam surga, tapi itulah Allah lebih mengetahui daripada yang lain. Allah Maha mengetahui, dan itu semua adalah takdir dari Allah. Setelah iblis berhasil masuk ke dalam surga, kemudian dia berhasil membujuk Adam dan istrinya untuk makan buah yang dilarang oleh Allah tadi. Kemudian setelah Nabi Adam dan istrinya Hawa tadi memakan buah-buahan yang dilarang oleh Allah,
Nabi Adam dan istrinya pun dikeluarkan dari surga, beserta iblis pun juga dikeluarkan dari surga dan ular tadi. Menurut riwayat, Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Itu diturunkan, ada yang mengatakan atau ada yang meriwayatkan Nabi Adam itu diturunkan di India. Ketika Nabi Adam dan Hawa tadi dikeluarkan dari surga, Nabi Adam memohon ampun terhadap Allah karena Nabi Adam telah melanggar perintah Allah, melanggar janji yang tadinya sudah diberitahukan bahwa untuk jangan memakan buah-buahan yang dilarang tadi. Minta ampun dan memohon ampun. Tapi berbeda halnya dengan iblis tadi. Iblis sebagaimana tadi, iblis malah minta penangguhan, minta ditangguhkan umurnya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang telah disampaikan tadi tentang ketaatan kepada Allah, dan juga semoga kita bisa dijauhkan dari sifat sombong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.